menurut saya ya, di harga 200.000 memang tidak bisa sesempurna seperti Tornado 800 punya Fly Power, tapi melihat performanya yang begitu, bisa dikatakan lumayan bagus lah ya untuk di harga 200.000. Meskipun ya ini hanya tiruan, tapi di harga 200.000 dan ketika digunakan ini nyaman, saya rasa ya bisa dikatakan worth it ya. Oke guys, pada video kali ini saya mau mereview Tornado 800, tapi bukan punyanya Fly Power, tapi punyanya Leonebro. Jadi Leonebro ini dia membuat raket yang modelnya tuh sama persis ya dengan Tornado 800 punyanya Fly Power. Ya meskipun mirip, tapi tidak 100% mirip, tentu ada yang membedakan. Kemarin saya sudah buat video perbandingan, komparasi antara Tornado 800 punyanya Leonebro dengan Tornado 800 punyanya Fly Power, ada yang membedakan. Kalau kalian perhatikan harganya itu selisihnya lumayan banget ya. Ini kalau kalian beli itu harganya cuma 200 ribuan aja. Nggak nyampe 250 ya. Nanti link pembeliannya kalau kalian penasaran bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Sementara kalau yang Tornado 800 punya Fly Power itu harganya kan 700 ribuan ya. Jadi selisihnya kan lumayan banget. Perbedaannya ya. Kalau yang ini kan dia wovennya kan wovenan ya. Kalau yang Fly Power itu memang woven asli ya. Kalau ini wovenan. Jadi hanya sekedar stiker aja ya. Jadi dari segi kesolidan, kerigidan dari framenya itu tentu berbeda sekali. Kemarin sudah saya coba, saya beginikan. Memang kalau yang asli itu dia terasa lebih keras guys, lebih berisi. Kalau ini dia nggak begitu. Nah, kemudian dari segi kecerahannya juga berbeda. Yang ini dia lebih cerah. Kalau yang Tornado 800 Fly Power itu dia sedikit lebih gelap ya. Stiffness-nya juga berbeda guys. Kalau ini dia lebih flex. Kalau yang asli itu dia cenderung lebih kaku. Kalau ini dia lebih flex ya. Kemudian yang lainnya ya kurang lebih ya mirip ya. Nah, cuma sama ininya, yang ini dia lebih lebar guys. Kalau yang ini dia lebih lebar. Kalau yang punyanya Tornado 800 Fly Power itu dia sedikit lebih kecil ya. Oke, itu dari perbedaan yang ada ya. Kemudian kalau kita lihat dari spek yang tertera di sini itu sama guys. Untuk berat dan balance point-nya itu dia dibuat sama seperti yang aslinya. Ini beratnya 84 ya, plus minus 2 gram, balance point-nya 300 plus minus 4 mm. Kemarin waktu realnya saya beli itu kosongannya itu 83 sekian gram, jadi hampir 84, jadi sesuai. Balance point-nya juga sesuai ya, 296, jadi masih dalam batas toleransi. Dengan melihat spek seperti itu, raketnya masuk raket heavy, jadi generate power-nya bagus. Jadi buat kalian yang suka bermain power, suka main smash, nah, raket ini masuk ya, cocok dan maksimal buat kalian ya. Oke, kemudian ini setelah saya pasangkan senar, ini senarnya saya kasih senar Masbolt MBS 66 ya, cross main-nya 2826, mesin digital ya, 4 simpul, dibuat full seperti ini. Kemudian ini berat totalnya menjadi 93 sekian gram guys, jadi hampir 94 ya. Hampir 94, kemudian balance point-nya totalnya itu jadi 292 ya. Jadi raketnya masih terasa berat ya. Tapi memang wajar ya kalau untuk bermain power, memang kalau bisa raketnya itu dia kalau agak berat itu dia enak ya, generate power-nya itu dapat. Balance point-nya juga tersetting total seperti itu, jadi untuk bermain power juga masih enak ya. Nanti untuk balance point-nya biar lebih tinggi tinggal kalian setting aja ya. Bisa melepas gripnya atau cari yang lebih tipis, atau ini kan masih ada plastiknya ya, ini bisa juga dilepas, nanti balance point-nya tentu bisa terjaga atau bisa lebih naik ya, tergantung settingannya ya. Oke, untuk hitting sound-nya seperti ini guys. Cukup nyaring ya untuk Masbolt MBS 66 karena ini juga masih baru banget ya. Kalau kalian pasangkan senar yang lebih bagus lagi, pasti hitting sound-nya akan lebih bagus lagi ya. Oke, itu untuk spesifikasinya. Kita sekarang ke bagian catnya ya. Saya akan menilai catnya. Nah, ini catnya itu bisa dikatakan bagus guys. Finishingnya bagus dan rapi. Tidak ada yang belepotan ya, dan bisa saya katakan memang ini wow, bagus banget ya. Bisa dikatakan bagus banget ya. Tiruannya bagus banget untuk catnya ini ya. Sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, dan sejauh ini sudah ada beberapa luka karena chip ya. Karena chip ini kayaknya karena ngechip ini. Oke, ini karena ngechip, yang sebelah sini juga karena ngechip ya. Kalau kok kena frame kayaknya aman-aman aja, karena masih bagus ya.
Belum tabrakan juga, jadi masih bagus, masih aman, dan sejauh ini bisa saya katakan untuk catnya bagus sih, meskipun ya sudah ada luka ya, tapi untuk di harga 200.000 ya ini oke lah guys kalau menurut saya ya. Oke, itu bagian catnya. Nah sekarang ke first impressionnya. Nah first impressionnya memang raket ini tuh dia sekilas memang sama ya, sama persis dengan Tornado 800 ya, meskipun kalau kita lihat secara lebih detail, melihat dari harganya, melihat materialnya tentu ada yang berbeda, tapi sekilas ini mirip ya. Kalau kalian pakai di lapangan dari jauh tentu akan kelihatan oh ini Tornado 800, tapi ternyata bukan ya, ini hanya tiruannya aja ya. Untuk feel-nya bagaimana? Ini untuk bermain power enak guys, untuk bermain power enak. Ini swingnya juga nggak terlalu berat-berat banget ya, ini kebantu banget dari model frame shape-nya yang pipih lebar ya. Model pipih lebar ini dia swingnya enak guys, jadi model-modelnya itu seperti nano flare atau nano ray ya, kurang lebih ya seperti itu ya, model frame shape-nya pipih lebar ya. Kemudian bermain power enak, secara umum menurut saya ini enak ya, tapi catatannya kemarin waktu saya gunakan pertama kali memang di ininya guys, kurang stabil aja, saya merasakan kurang stabil itu aja. Nah kemudian setelah pemakaian beberapa kali, untuk lebih detailnya, ini untuk bermain smash ini enak, menurut saya enak. Cuma itu tadi ya, kalau kalian powernya gede ya, buat kalian yang powernya gede pasti akan merasa raketnya itu kurang solid, kurang rigid ya, kurang solid, kurang rigid, dan terasa kurang stabil. Buat saya yang powernya masih biasa itu terasa ini kurang stabil ya, meskipun saya powernya kecil tapi bisa merasakan ini kurang stabil karena saya sudah menggunakan berbagai raket ya dengan harga yang murah dan mahal, dan itu jadi bisa tahu ya untuk stabil tidaknya itu ketahuan di situ ya, bisa membandingkan ya. Tapi nggak akan jadi masalah buat kalian yang powernya kecil atau powernya sedang, ini nggak akan terlalu mengganggu banget ya. Tapi kalau buat kalian yang powernya gede, itu bisa terasa sedikit banyak akan mengganggu ya, kestabilannya, ke solid dan kerigidannya itu akan terasa berbeda. Untuk lob nggak ada masalah, nyaman aja, cuma ke baseline kalau yang saya rasakan itu ya karena mukulnya dikeras itu ya, itu tadi ya, kerasa kurang stabil, tapi nggak begitu mengganggu. Untuk drop shot nggak ada masalah, enak-enak aja, tergantung skill juga itu. Untuk drive, kalau untuk drive menurut saya ini kurang responsif ya, meskipun dia swingnya enak, tapi kalau drive cepat ini kurang responsif guys. Kalau drive biasa nggak ada masalah, cuma drive cepat dia kurang responsif. Untuk defense nggak ada masalah, nih raketnya enak. Kemudian buat netting nggak ada masalah juga, tergantung skill juga sebenarnya. Untuk flashing nggak ada masalah, cuma jika dibandingkan dengan Tornado 800 punya flare power, itu lebih enak yang Tornado 800 punya flare power ya, karena dia cenderung kaku, jadi untuk akurasinya lebih enak ya. Oke, itu untuk secara lebih detailnya. Nah kesimpulannya, ini raketnya untuk bermain power enak ya, terutama buat kalian yang powernya kurang atau powernya biasa. Fleksibilitas raket ini yang dia cenderung flex itu akan membantu ya. Tapi kalau buat kalian yang powernya gede, tentu akan terasa itu tadi yang sampaikan, kurang stabil, kurang rigid, dan kurang solid. Tapi kalau kalian pingin punya ya, kalian tinggal ganti senarnya aja dengan senar yang lebih bagus, itu akan lebih membantu ya, akan mengurangi kekurang stabilannya ya. Karena ini kan saya pasangkan senar biasa ya, jadi ya wajar kalau shock absorptionnya kurang begitu bagus ya. Oke, kemudian menurut saya ya, di harga 200.000 memang tidak bisa sesempurna seperti Tornado 800 punya flare power, tapi melihat performanya yang begitu, bisa dikatakan lumayan bagus lah ya untuk di harga 200.000. Meskipun ya ini hanya tiruan, tapi di harga 200.000 dan ketika digunakan ini nyaman, saya rasa ya bisa dikatakan worth it ya. Ya meskipun tadi ya ini hanya tiruan, jadi ya kalau kalian PD ya nggak ada masalah ya, meskipun ini Lenovo Pro ya, tapi ya itu tadi ya, kembali ke kalian ya, kalian PD atau enggak menggunakan raket ini, karena ini hanya tiruan ya. Oke, mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga sedikit banyak bisa membantu kalian ya. Jika kalian penasaran ingin membeli ya, semoga video ini bisa membantu kalian.